Mana? Offside begitu lah bola ya. Oh iya. Oke. Kenapa masyarakat tidak melihat bahwa ini bagian niat baik DPR untuk menguatkan fungsi pengawasan untuk membantu presiden supaya jalannya kampanye efektif. Salam jumpa Indonesia. Selamat tahun baru, maksudnya karena kemarin tahun baru Masehi, tahun baru Imlek. Kita juga ada suasana baru ya, Pia. Iya nih, studionya Studio baru, bukan studio baru, teman-teman, pemirsa Syndicate Talk. Gimana tuh, Mas? Kita di tempat yang baru. Tempat yang baru. Ya, supaya juga tahun baru, semangat baru, tempat baru, studio baru. Semoga juga punya semangat baru untuk kembali kepada seluruh pemirsa Syndicate Talk. Iya. Jumpa lagi dengan kami, saya Ari, Saya Via. di Syndicate Talk. Bersama. Bersama Itu ya bersamanya. bersama Ari. Dan Via. Iya, cuman sekarang karena semangat baru, tempat baru, Tempat baru. ya host saya Via ya. Saya host, biasanya kan saya narasumber. Sekarang saya host karena apa namanya posisinya supaya lebih enak, yang muda, yang lebih apa namanya mengeksplorasi gagasannya. Tapi aku takut kecele nih, Mas. Karena kan biasanya jadi host. Nanti aku malah lupa. Ya, yang penting kalau host biasanya banyak bertanya, sekarang menjawab. Kita ngobrol aja. Iya, kita Jadi ngobrol. kita mau bahas apa? Biasanya dia bertanya. Sekarang kita mau bahas apa nih? Isu lagi ramai kalau di media hari ini kan soal tata tertib DPR. Iya. Ya, tata tertib DPR. Kemarin pada hari Selasa itu kan DPR menggelar sidang atau apa paripurna ya, sidang paripurna ya. Sidang paripurna DPR. Ada pembahasan soal tatib. Itu yang menarik, tatibnya itu sekarang jadi bahasan di teman-teman media, dibahas di publik bahwa ada revisi peraturan DPR soal tatib. Jadi revisi peraturan DPR nomor 1 tahun 2020. Iya. Jadi disisipkan di pasal 228. Saya bacakan aja, kalau pasal nggak boleh salah Iya, ya. iya. Siap, Mas. Jadi pasal 228A ayat 1. Jadi dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Itu ayat 1. Ayat 2, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jadi dalam hal ini adalah revisi peraturan DPR soal tatib itu memberikan kewenangan baru bahwa DPR itu bisa mengevaluasi pejabat negara, pimpinan komisioner KPU, Bawaslu, komisioner KPK, Hakim MK, Hakim Agung, pokoknya semua Panglima TNI, Kapolri, pokoknya semua pejabat yang melalui proses fit and proper test DPR itu dapat dievaluasi berkala dengan sifatnya rekomendasi untuk ditinjau ulang atau bahkan ada pemberhentian. Jadi menarik, menurut liputan banyak diskusi di publik hari ini adalah bahwa kewenangan baru DPR dengan merevisi tata tertib DPR itu bisa merusak ketatanegaraan. Kemudian tone-nya negatif lah terhadap DPR. Nah, kalau Via sendiri melihat gimana kok secara umum seperti apa sih kenapa mengapa dulu kesan atau Via melihat gimana kok DPR mengeluarkan tata tertib itu menurut Via gimana? Secara politik mungkin ya, karena Via sebagai analis politik kan. Amin. Nah, ini sih, Mas, salah satu hal yang bikin aku gatel gitu ya, Mas. Gatel digaruk lah. Ya, pokoknya bikin digaruk ya, gatel. Jadi DPR bikin Via gatel nih. Iya, gatel pikiran, gatel secara batiniah juga. Oh iya. Nah, jadi itu kan tata tertib ya, Mas ya. Setahu aku tuh tata tertib ketika aku belajar organisasi gitu dari zaman SD sampai sekarang. Oh, SD sudah main organisasi. Wow. Aku Ternyata lupa. organisatoris Via ini.
Aku dulu pernah masuk ini Mas, dokter cilik dulu waktu iya dokter cilik ya. Iya. Iya. Terus ya udah lanjut sempat ikut berbagai organisasi sampai sekarang. Iya, oke. Tatip gimana kalau tatip itu? Itu tuh biasanya tata tertib kan berlakunya untuk internal. Internal ya. Nah, tata tertib namanya ya. Tata tertib. Sejauh organisasi itu, semuanya internal berarti ya. Nah, terus ketika ngelihat ada revisi tata tertib DPR, terus di pasal yang ayat kedua yang tadi Mas Ari sebutin, bahwa hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 bersifat mengikat gitu kan, disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR dan seterusnya gitu. Nah, berarti kan ini apa ya? Kok jadi malah keluar gitu, mengikatnya tuh bukan semata-mata buat DPR-nya sendiri, tapi itu hasil evaluasinya mengikat keluar DPR gitu. Jadi kan yang dievaluasi itu tadi calon pimpinan berbagai lembaga segala macam. Ya, kalau fit and proper test kan jadi kayak seolah wajib ya, gitu. Memang dalam hukum ketatanegaraan kita atau hasil amandemen konstitusi yang sekarang berlaku setelah 4 kali amandemen konstitusi kan tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Lembaga tinggi negara, DPR, Presiden itu posisinya sama. Ya. Apakah pihak kemudian melihat, oke ini internal kan seperti misalnya mengatur bagaimana proses persidangan, tata tertib, bagaimana soal kehadiran di sidang, proses pemilihan ketua, pimpinan DPR, pimpinan fraksi segala macam ya. Jadi ini pihak melihatnya menambahkan kewenangan baru dan apa ya? Itu justru malah jadi sesuatu yang mengikat dan harus dipertimbangkan oleh. Salah kaprah gitu tuh gimana? Kayak melampaui kewenangannya sendiri gitu kan. Kalau misalnya di offside begitu laporannya. Iya. Nah, seingatku itu DPR itu kan punya 3 fungsi utama kan. Sebagai pengawas pengawasan ya. Terus legislasi ya, dan anggaran, budgeting, anggaran ya. Nah, seingatku itu berbagai ahli hukum juga sempat bilang gitu, untuk melakukan check and balances atau pengawasan itu tuh harus ada aturan undang-undangnya seperti itu, Mas. Betul. Dan DPR memang dalam komentar atau dalam keterangan atau dalam anggota DPR ditanya, memang ini bagian dari fungsi pengawasan DPR. Mengejawantakan bagaimana fungsi pengawasan itu begitu konkret. Nah, makanya tapi menurut Via ini lebih dari pengawasan atau macam kemudian kayak melampaui kewenangannya sendiri gitu. Harusnya kan walaupun mau semacam evaluasi dan kemudian juga bahkan dikhawatirkan bakal berujung pada pencopotan kepala lembaga. Tapi pernah ada presiden loh, dengan aturan baru ini sebenarnya DPR bisa copot hakim MK, bisa mencopot pimpinan KPK, bisa mencopot pimpinan komisioner KPU, bahkan bisa katakanlah memberikan catatan rekomendasi untuk pemberhentian Kapolri, Panglima TNI, ya semua pejabat yang dipilih dengan proses fit and proper test. Bahkan tidak ada posisi politik ya di samping kecuali menteri. Kalau menteri kan prerogatif presiden. Posisi pimpinan lembaga itu melalui proses fit and proper test DPR. Bagian dari fungsi kontrol pengawasan DPR sebagai bagian dari wakil rakyat, check and balances. Nah, ketika ini tata tertib kemudian fungsinya lebih ke eksternal, pernah ada presiden yang saya bilang tadi ketika DPR mencopot hakim MK kan? Iya, tahun 2022 bukan? Iya. Yang Pak Anwar siapa ya? Pernah coba cek lagi pernah kan ada kasus hakim MK itu dicopot oleh DPR. Saya itu dengan alasan kecewa karena hakim MK tersebut tuh selalu menolak usulan DPR. Tidak DPR tidak sepakat dengan nilai. Jadi belum ada perubahan tata tertib. Nah, itu sudah ada presiden buat DPR melakukan gitu kan. Nah, kalau menurut Via mengapa ada aturan perubahan tatip ini? Nah, itu yang masih jadi misteri, Mas. Aku juga bingung. Nih, yang sekarang banyak diprotes nih, banyak oleh para akademisi, masyarakat sipil. Nah, ini yang kalau misalnya karena presiden tadi pernah ada
hakim MK yang dipecat melalui proses politik di DPR karena tidak sesuai dengan apa ya kehendak DPR, banyak mengecewakan DPR. Lalu itu dilembagakan menjadi sebuah tatip, walaupun sebenarnya tidak bertempat ya, karena masing-masing DPR kan masing-masing lembaga, MK, kemudian apa namanya KPK, MA itu kan punya ada undang-undang sendiri. Iya, yang untuk mengevaluasi pengawasan. Nah, kira-kira mengapa kemudian undang-undang ini apa peraturan tata tertib ini muncul? Nah, apakah untuk tadi menguatkan presiden tadi atau gimana? Sama ini Mas, soal presiden aku pengen nambahin lagi. Kemarin tuh yang tahun 2024 bulan Agustus yang ketika putusan MK 6070 itu kan sempat mau dianulir ya oleh DPR, dan DPR juga akhirnya mau bikin RUU Pilkada merevisi UU Pilkada. Nah, ini kan lucu gitu. Masa DPR mau mengevaluasi MK gitu. Jadi tuh ya ada kekhawatiran gini sih Mas. Tadi soal kenapa sikap DPR seperti ini. Oke, yang pertama dia memang agak ngaco gitu, tidak pada tempatnya. Tapi yang kedua, aku ada kekhawatiran gini. Kita kan tahu bahwa DPR ini sebagai lembaga legislatif punya fungsi untuk mewujudkan check and balances tadi sebagai pengawasan dan kontrol. Nah, jadi DPR ini kan mestinya mengawasi eksekutif dan yudikatif, sebagaimana tres politika itu kan ada tiga kan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, Indonesia sendiri itu kan menganut sistem presidensialisme, di mana presiden selaku eksekutif itu dia membutuhkan kekuatan partai politik yang mayoritas supaya di parlemen supaya stabilitas politik itu terjamin dan secara nasional bisa aman lah gitu ketika mengambil kebijakan. Sistem presidensial Indonesia yang bercampur atau beraroma parlementer. Iya. Karena ketika di Indonesia kan proses presiden, karena presidensialisme, presiden dipilih langsung, bahkan mayoritas oleh rakyat, pemilihan langsung, dia membutuhkan dukungan partai politik yang kuat di parlemen dengan koalisi yang besar. Apakah kemudian ini dilihat-lihat dari mengapanya mau mengimbangi kekuasaan presiden yang karena penguatan presidensialisme tadi, atau mengimbangi atau supporting lebih supaya supporting. Makanya kan ini kan ketika tadi Via ngomong presidensialisme kan berarti presiden punya cukup memang powerful posisi presiden ya. Tetapi kan DPR kan mitra pemerintah, presiden sebagai kepala eksekutif, DPR sebagai fungsi legislatif selain budgeting dan kemudian juga fungsi pengawasan kan. Nah, langkah ini mengapa? Apakah memang lebih ingin menguatkan fungsi presidensialisme atau sebuah penguatan untuk fungsi check and balances? Aku ragu kalau lebih pada supporting presidensialisme yang sudah kuat, atau tadi justru ingin mengimbangi kekuatan presidensialisme sehingga terjadi check and balances. Kalau dia melihatnya yang mana? Aku nggak yakin kalau fungsi check and balances bakal terjadi, justru malah semata-mata ini sekadar untuk mendukung kepentingan eksekutif doang gitu. Karena kan kayak berarti dia melihatnya katakanlah begini, jadi DPR ini kemudian memposisikan diri bukan lagi untuk penguatan fungsi check and balances terhadap eksekutif, tapi justru menjadi supporting untuk lebih mendukung menguatkan eksekutif. Iya. Atau ya kan DPR selama ini ditulis sebagai tukang stempel nih. Katakanlah banyak pengamat mengatakan begitu. Berarti ini memperkuat posisi DPR sebagai tukang stempel gitu. Curiga sih begitu, Mas. Jangan curiga nih, Via. Kita kan analisa Anda gimana? Iya. Dugaanku seperti itu, Mas. Karena kan tadi jangan curiga-curiga. Tapi dengan curiga itu kita harusnya selamat ya. Jadi kan tadi soal evaluasi kepala lembaga kayak TNI, Polri, KPK, lalu juga MA, MK, itu kan lembaga. Ya kalau TNI Polri lah, presiden punya kewenangan langsung. Cuma kalau kayak untuk MA, memberhentikan. MK, itu kan sebenarnya yang punya tugas untuk evaluasi bahkan sampai pencopotan kan KY, Mas. Ya kalau ya MK, MA ada fungsi, ada komisi judisial yang untuk mengawasi hakim ya. Nah itu, justru kalau misalnya DPR yang saat ini
didukung gimana ya, kekuatan partai politik di DPR yang saat ini itu mayoritas mendukung eksekutif. Menurut catatanku nih Mas, ada ada 81,25% atau 470 dari 580 kursi yang mendukung pemerintah. Jadi berapa? Sekitar 80% ya? 81,25%. More than 80% ya, lebih dari 80% mendukung eksekutif. Jadi masuk di koalisi pemerintahannya Presiden Prabowo dan Presiden Gibran. Nah, hampir semua itu sudah kuat kan, 80% udah kuat. Iya, udah kuat. Ya. Nah, itu semakin kuat dengan adanya kewenangan evaluasi, bahkan yang dicurigai bisa mencopot kepala. Jadi Via mau mengatakan bahwa DPR bukan hanya fungsi menguatkan fungsi pengawasan, fungsi legislatif, budgeting, pengawasan, dan penguatan fungsi pengawasan quote and quote semacam. Jadi DPR Via melihat dalam posisi dengan eksekutif ingin ditempatkan sebagai tukang pukulnya eksekutif gitu, gimana? Ya ini bahasanya. Saya cuma menggunakan diksi yang lebih clear aja, semacam begitu. Awalnya kan DPR hanya sebagai tukang stempel. Iya, sekarang berarti tugasnya tambah. Tukang pukul eksekutif untuk menertibkan komisioner, pimpinan lembaga tinggi negara begitu. Iya, jadi tukang pukul politik maksudnya. Tukang pukul politik. Iya. Semacam gitu. Aku pengen jadi algojo, tadi aku pengen bilang algojo. Ya, algojo ya bahasamu. Bahasa via algojo ya. Jadi algojo politik untuk eksekutif yang sudah kuat tadi. Iya, berarti ke depan penguatan kutub politik akan kuat. Iya, aku curiganya gitu. Nah, aku punya kekhawatiran ketika seperti itu Indonesia yang katanya masih memegang teguh demokrasi justru malah menuju otoritarianisme, Mas. Iya. Hal seperti itu dan dengan komposisi yang gemuk seperti itu di parlemen, di legislatif gitu, aku khawatir nanti ke depannya berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh DPR gitu, itu akan mempengaruhi kita semua gitu loh, Mas. Kalau dari saat ini aja sudah kelihatan tanda bahwa DPR ini mau memenuhi nafsunya eksekutif gitu. Nanti kalau kebijakan lain misalnya kayak yang belakangan tentang MBG segala macam, keuangan, kalau misalnya nanti semata-mata cuma buat eksekutif doang gimana gitu. Ya, tapi itu seuzon sih. DPR ini kan sebenarnya punya sikapnya adalah dia ingin bertanggung jawab dengan proses politik dalam fit and proper test. Jadi fit and proper test untuk calon pejabat pengisi pos-pos di eksekutif, masuk pimpinan komisioner, hakim MK, hakim agung, komisioner termasuk TNI Polri, itu kan melalui DPR memandang bahwa bisa melakukan review atau evaluasi terhadap hasil fit and proper test yang sudah dibuat DPR. Karena apapun keputusan itu bisa juga dievaluasi, dikeliru, sehingga menguatkan fungsi pengawasan. Sehingga DPR bertanggung jawab pada rakyat bahwa sudah merekomendasikan nama-nama tertentu untuk posisi jabatan di eksekutif, di di lembaga-lembaga negara itu. Ya sebenarnya DPR kan baik untuk supaya consolidated. Ya bukan consolidated, tapi bahwa dia ingin bahwa bertanggung jawab, ya tidak selesai ketika sudah ada fit and proper test, tidak selesai di situ, bahwa nanti fit and proper test itu bisa direview loh ketika pejabat yang bersangkutan itu tidak menjalankan mandat, tidak menjalankan amanat rakyat. Tujuan DPR mulia dong sebagai perpanjangan dari wakil rakyat, memberikan kontrol secara lebih eksesif, lebih konkret terhadap fungsi pengawasan itu, bahwa pejabat itu bisa diturunkan, bisa diganti, dievaluasi, diturunkan, diganti ketika menurut penilaian DPR tidak amanah. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan secara mekanismenya juga bermasalah nggak sih, Mas? Aku sih. Ya gimana menurut dia? Jangan tanya balik ke saya. Masih ke bawah. Iya, kalau aku ngeliatnya masih bermasalah soal aturannya itu juga, nggak tepat gitu, nggak pada tempatnya. Seperti yang tadi di awal juga disinggung sama Mas Ari kan, soal gimana memang sebenarnya niat DPR tuh baik untuk evaluasi dan tapi ada kesan memang kemudian DPR menjadi lembaga politik yang super body. Sehingga tadi menjadi algojo eksekutif atau tukang pukul eksekutif. Tapi
sejauh memang bisa bertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat, mengapa tidak? Sehingga bisa menjadi fungsi kontrol pada fungsi check and balance itu bisa efektif. Tapi kalau seperti kira-kira bagaimana? Lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya gitu loh? Untuk DPR, untuk bahwa ketika ada sebuah aturan baru, pasal baru kalau salah tatip ya, bahwa secara internal DPR dengan tatipnya menambahkan sebuah kewenangan baru untuk melakukan review atas putusan mereka, kan bagus sebenarnya. Tapi aku ngerasa akan lebih banyak mudaratnya sih Mas. Kita tuh kayak udah banyak terluka gitu loh Mas di beberapa tahun terakhir gitu, tentang gimana para politisi yang menjabat di sana mengkhianati dan segala macam. Dan itu secara mekanisme yang soal tadi tatip itu ngaco gitu, maksudnya nggak pada tempatnya. Dan kalaupun memang itu terjadi, berarti itu akan mempengaruhi berbagai peraturan, undang-undang segala macam yang sebenarnya udah fix untuk membahas tentang kewenangan siapa yang punya kewenangan untuk evaluasi bahkan mencopot gitu loh Mas. Ya antara intervensi dan kontrol mungkin beda tipis ya. Maksudnya DPR ingin melakukan fungsi kontrol secara lebih melekat. Ya, Pak. Jadi fungsi pengawasan itu dirasakan sama ini kurang efektif karena bukan waskat. Ini jadi pengawasan melekat istilahnya dulu. Istilahnya di debat itu waskat. Pengawasan melekat. Ini melekat bahwa nanti bisa direview loh. Nah, bisa direview loh. Wah, ini kan usulannya kan dari MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Usul dari MKD bahwa demi menjaga marwah DPR, karena DPR nggak mau disalahin. Misalnya pimpinan TNI, pimpinan Polri, pimpinan MK, MA, komisioner misalnya, nggak mau disalahin tuh milihnya gimana? Nah, itu bisa review kan. Sebenarnya niatnya kan bagus. Mengapa kemudian publik, masyarakat itu justru tone-nya negatif pada DPR? Tone-nya negatif kepada DPR. Bahkan kan di beberapa media itu bahkan bisa menggerus citra pemerintahan yang punya kepuasan 80%. Ini 80% lebih. DPR sebagai kan kepuasan kepada pemerintahan atau hasil pemilu 2024 terhadap pemerintahan kan udah lebih dari 80%. Ini adalah sebuah capaian kepuasan yang tinggi. Ya. Apakah ada unsur over confidence, kepercayaan diri yang lebih karena tadi punya modal kepercayaan yang tinggi gitu? Di bagian dari itu? Kayaknya bukan over confidence deh Mas. Justru malah terlalu kurang percaya. Aku justru malah menyaksikan hasil ini kepuasan publik itu terhadap pemerintah gitu, karena ya respondennya siapa dulu. Tapi itu kalau soal puas kita bahas yang tempat lain ya. Itu. Nah terus justru bukan over confident, aku malah ngelihatnya justru sangat tidak percaya diri gitu. Karena sebelumnya kan banyak banget hal yang terjadi tuh Mas tentang gimana DPR mencoba untuk menganulir MK dan putusan MK, dan kemudian akhirnya bikin publik itu malah nggak percaya sama mereka gitu. Nah terus dengan banyak polemik gitu di 100 hari masa pemerintahan Pak Prabowo gitu, dari sampai kementerian yang belum terfasilitasi dengan baik gitu, sampai akhirnya juga diet ketat APBN dan segala macam kan, publik juga protes juga Mas. Terakhir kan yang lagi ramai itu yang gas LPG 3 kg itu. Nah, dengan adanya sikap DPR yang seperti itu, yang memungkinkan mereka mengevaluasi, bahkan yang nantinya juga berpotensi buat mencopot kepala lembaga itu, malah kelihatannya mereka tuh mencoba untuk mengamankan posisi mereka bersamaan dengan posisi eksekutif gitu Mas. Justru malah kurang percaya diri gitu. Mencoba untuk mengamankan posisinya itu. Ya tadi kan ya kalau tukang algoji mengamankan posisi, berarti dia memandang ya gitu. Misalnya menurut catatan jadi DPR itu bukan hanya kewenangan mengevaluasi, tapi juga bisa merecall pejabat negara yang mereka pilih. Ada sejumlah lembaga negara dan komisi negara yang pemilihan pejabatnya lewat DPR. Itu ada 1.787 posisi jabatan pejabat negara di 36 lembaga dan komisi negara yang melalui proses politik fit and proper test oleh anggota DPR. Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, KPU Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu Badan Pengawas Pemilu, Komisi Yudisial yang tadi cuma Majelis Hakim, Komnas HAM, Bank Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, Duta Besar dan konsul, duta dan konsul. Nah, kenapa masyarakat tidak melihat bahwa ini bagian niat baik DPR untuk menguatkan fungsi pengawasan untuk membantu presiden supaya jalannya government itu efektif? Banyak banget luka. Nggak, kalau luka kan bisa diobati. Tetapi dengan adanya luka mana? Kan ini kan kita punya modal kepercayaan 80%, itu luar biasa. Berarti kan percaya kepada kepemimpinan politik hari ini, presiden wakil presiden. Punya percaya pada hasil pemilu 2024. Nah, itu kemudian tadi ketika justru kepercayaannya rendah, justru ini ya oke. Tetapi kan kira-kira bagaimana kalau kita balikkan ya, kalau posisi presiden, kita belum lihat komentar presiden, itu sudah ada komentar presiden terhadap tatip baru di DPR ini. DPR merasa happy, presiden merasa happy? Aku belum melihat sih kalau presiden. Pada sisi lain kan di super body politik, untuk katakanlah bahasa Via itu algojunya eksekutif. Presiden berarti membantu dong. Kalau tukang pukul algojo politik kan membantu, menguatkan, supporting terhadap eksekutif, terhadap pimpinan, terhadap presiden dan wakil presiden. Terhadap presiden supporting kan. Pada sisi lain Via ngeliatnya itu justru nggak percaya diri. Sementara kepuasan publik juga tinggi. Sementara pemerintah butuh pemerintahan yang efektif. Nah, aku sih ngeliatnya pemerintah kayaknya ingin memainkan publik secara psikologis gitu sih Mas, dengan narasi yang seperti itu ya, lewat hasil survei tadi. Terus juga soal gimana kelihatannya tuh inovasi kayak gitu tuh sesuatu yang positif gitu loh Mas. Jadi seolah-olah publik tuh aman lah gitu dengan sikap yang seperti itu. Nah, ini sih Mas, kalau terkait soal, tapi tindakan-tindakan yang sekarang DPR itu merevisi tatip, pemerintah juga banyak kebijakan-kebijakan soal realokasi anggaran, soal pujakan energi, soal yang itu menandakan justru pemerintah dan legislatif nih, eksekutif dan legislatif itu kan justru penuh percaya diri. Penuh percaya diri dengan ketidakpercayaan dirinya kali ya. Dengan hasil survei, dengan mudah melakukan itu, mereka percaya diri bahwa apa yang sudah terkonsolidasi hasil pemilu 2024 dengan konfigurasi politik ini harus dipastikan aman ke depan gitu. Terus percaya diri. Ya ketidakpercayaan dirinya di mana gitu. Atau ingin memastikan bahwa kepercayaan itu terjaga. Iya, bisa jadi seperti itu, Mas. Bisa juga itu memang sebenarnya narasi yang memang sengaja dibuat. Dan DPR mengatakan itu sebatas memberikan rekomendasi, walaupun kemudian pemberhentian itu nanti tetap oleh eksekutif. Pemerintahan oleh presiden atau oleh pejabat yang memang mengangkat oleh presiden eksekutif, dikembalikan lagi. Tapi kalau misalnya ada narasi DPR sama dengan eksekutif, ya memang sekarang tadi 80% lebih kekuatan DPR supporting pada eksekutif. Tapi memang dari sejak pemilu hasil reformasi, sejak zaman Pak SBY 2 periode pasca reformasi ya, Pak SBY 2 periode, kemudian Pak Jokowi 2 periode, seperti itu. Lalu pemerintahan yang dua presiden hasil pemilihan langsung ini memang butuh tetap kekuatan politik parlemen yang dominan. Iya, karena memang itu dibutuhkan. Tapi yang dikhawatirkan tadi Mas soal ini sih Mas, salah satu jadi reminder gitu. Kenapa akhirnya publik tuh tone-nya cenderung negatif. Tone-nya negatif. Ya. Mana soal gas tone-nya negatif, berubah.
Iya, Ya. cepet banget berubah. Terus soal rencana PPN 12% tonnya negatif berubah. Nah, kira-kira menurut Via ini soal revisi tatip apa ini kira-kira akan bertahan atau berubah? Aku sih Melihat presiden ya kemarin-kemarin begitu ya. Karena tonnya negatif nih kalau lihat dari liputan di media sosial di ini kan tonnya negatif langkah DPR misalnya. Manuver DPR bisa kalau kita baca ini manuver DPR bisa bagaimana dikaitkan dengan citra pemerintahan, menggerus citra pemerintahan, kemudian merusak sistem ketatanegaraan. Ya, justru bisa tidak menampilkan DPR sebagai lembaga super body yang kemudian tadi justru jadi tukang stempel, tukang jadi algojo atau tukang pemulung pemerintah. Tonya dari pengamat, masyarakat sipil, media tonya negatif. Menurut Via ini akan terus berjalan efektif? Maksudnya mempertahankan ya, atau nanti akan dibatalkan oleh katakanlah eksekutif oleh presiden misalnya atau oleh DPR sendiri karena tonya negatif. Karena kebijakan kemarin distribusi gas LPG 2,3 kg. Kemudian ada proses kontestasi kebijakan tuh antara Menteri ESDM sama kemudian Presiden. Sebelumnya juga ada soal PPN 12%. Semuanya pada dianulir lah. Ya, ketika memang tidak sesuai dengan aspirasi publik. Gitu kan. Ini kira-kira tonnya per hari ini kan tidak sesuai dengan kehendak publik, masyarakat sipil paling tidak. Tetapi kalau tujuannya bagus kan mestinya DPR dan pemerintah sepakat dong, bisa bertahan dong, harus punya argumentasi yang bisa mewakili publik. Nah, kalau menurut Via ini lebih cenderung memang tonnya negatif atau memang efeknya negatif hanya ton saja, persepsinya negatif karena atau memang sebenarnya secara efektif nggak apa-apa, secara objektif tidak apa-apa sebenarnya, justru bagus aja gitu loh. Bacanya nanti kita kecenderungannya akan kemana, kan ini tetap berlaku atau akan direvisi ulang misalnya. Karena itu disetujui oleh semua DPR loh. Jadi persetujuan terhadap perubahan tertib di rapat paripurna DPR sidang paripurna DPR kemarin itu kan disetujui oleh semua fraksi. Tapi sebetulnya sebenarnya tuh ada beberapa yang menolak, Mas. Cuma pada akhirnya karena budaya kita patron klien ya, jadi akhirnya ngikutin. Dalam rapat paripurna DPR itu semua fraksi tidak mengajukan keberatan, setuju. Termasuk fraksi-fraksi yang menyatakan di luar pemerintahan seperti PD Perjuangan, kemudian Nasdem, kemudian PKS. Dan tidak ada komentar di luar sejauh ini yang efektif. Berarti kan sebenarnya setuju. Tapi sebelum setuju itu sempat ada DPR sebagai representasi wakil rakyat, partai-partai, fraksi-fraksi sudah setuju. Tapi kira-kira gimana? Pihak mendapat ini akan efektif berlaku? Ini tatip ini tuh sebenarnya kayak sekadar test case doang ke publik itu. Kalau misalnya test case. Ya test case. Kalau seandainya DPR itu bisa jadi super body dan kemudian juga akan mempengaruhi kepala lembaga institusi yang ada di Indonesia gitu. Jadi sekarang publik banyak yang memprotes. Mungkin dengan segala masukan dari berbagai pengamat, dari juga ahli tata hukum negara yang bilang bahwa kalau kayak gitu ya mestinya dibikin undang-undang gitu. Dan kalau misalnya DPR mencoba untuk lebih inovatif mungkin akan menanggapi yang kayak gitu. Atau mungkin juga nanti lembaga-lembaga yang kayak tadi TNI, Polri, MK, MA, KAYA dan segala macamnya itu akan membuat tatip baru yang kemudian menyesuaikan dengan selera itu tadi, Mas. Selera DPR sama dengan selera DPR kan selera rakyat, kan wakil rakyat. Aku ragu loh sampai sekarang. Aku ragu gimana ya? Yang ragu tuh Via atau publik atau siapa nih? Publik, aku dapat bisik-bisikan. Bisik-bisik. Kalau bisik-bisik harus jelasin suaranya, nggak boleh bisik-bisik. Di ruang hari ini ruang terbuka itu terbaru semua harus bicara lantang. Mas, yang lantang tuh justru malah ketutup algoritma, Mas. Kalau di media sosial tuh. Ya makanya ngomong di podcastnya sedikit biar nggak tutup algoritma. Kita harus ngiklan. Pas iklan kita malah ketutup algoritma. Jadi menurut Via ini aturan ini mesti disikapi gimana? Kalau Via harus memberikan rekomendasi, masukan kepada Presiden Prabowo. Aku sih bilang Pak Prabowo. Ya. Punten. Ya. Permisi. Kayaknya kemarin tuh tone-nya banyak yang negatif deh, Pak. Jadi ya kalau tone negatif kan hanya persepsi.
Iya, persepsi negatif. Jadi objektifnya kan dampaknya bisa juga, saja baik. dampaknya juga kan bisa buruk juga buat Jadi kedepannya. upaya kalau via ditugaskan oleh rakyat untuk melakukan memberikan masukan kepada Presiden Prabowo. Kan rakyat tinggal ngomong aja langsung. Iya kan, via kan rakyat kan? Iya betul. Iya, saya juga rakyat, bukan wakil rakyat. Cuma dekat aja sama wakil rakyat. Ya kalau via gimana memberikan masukan, Pak? Ini perlu diantisipasi, diteruskan atau nanti ditinjau ulang atau di stop. Diteruskan. Ini karena baik buat presidensialisme Bapak, atau ditinjau ulang karena tadi tone-nya negatif. Aku sih nyaraninnya stop aja. Atau langsung stop. Kecuali alasannya apa? Kalau cuma respon, kalau pemerintah kan cuma pemerintah kalau cuma dengar tone negatif reaksi masyarakat masih biasa aja ya. Dong. Mereka sudah dipilih oleh rakyat, DPR, presiden, ya mereka harus bisa meyakinkan rakyat bahwa yang mereka ambil adalah kebaikan untuk rakyat. Presiden Prabowo mengatakan kita itu pejabat dipilih oleh rakyat, kita bertanggung jawab pada rakyat. Wakil rakyat bertanggung jawab pada rakyat, presiden pimpinan bertanggung jawab pada rakyat. Kalau soal itu, kenapa harus stop? Stop karena itu justru malah berpotensi untuk mengembalikan otoritarianisme. Tapi kalau misalnya mau tidak menganut demokrasi lagi ya ya udah lanjut aja kali. Tapi buat demokrasi ke depan sebaiknya di stop karena itu mengkhawatirkan, banyak ruang abu-abu yang masyarakat tuh nggak tahu gitu soal gimana si pimpinan di berbagai institusi ini dievaluasi dan kemudian apa yang jika dengan nambahin evaluator kan justru bukannya bagus. Tapi sampai sejauh sebagai evaluator kan bagus. Tapi sejauh ini kayak kurang transparan sih Mas menurutku. Kayak jadi masalahnya ada di DPR-nya. DPR-nya juga, presidennya juga. Kayak waktu pas kemarin tuh Mas yang ketua KPK misalnya. DPR bermasalah menurut dia, presiden bermasalah. Kayaknya nggak ada yang pemilu baru selesai, gimana sih? Nggak ada yang nggak bermasalah. Ya jangan-jangan yang bermasalah rakyatnya, dia nggak tahu apa yang dia pilih gitu loh. Ya. Kayaknya atau yang masalah kita podcast ini gitu loh, mau bermasalah kan bukan masalah. Gimana? Semuanya mungkin. Tapi aduh lucu banget. Ya, pokoknya Mas, kalau misalnya soal siapa yang bermasalah, nggak ada yang nggak bermasalah sih aku lihat sejauh. Berarti ini revisi tatip DPR ini, revisi undang-undang revisi peraturan DPR. Revisi peraturan DPR soal tatip DPR ini bermasalah sehingga harus di stop gitu. Iya, harus di stop. Dihentikan. Pernah bikin itu sarannya via. Sarannya Mas Ari. Saya nggak boleh memberikan saran. Saya hanya bisa mengarahkan. Tapi kemarin aku ngasih saran. Oke. Nah sekarang, via akan memberikan rekomendasi ini di stop, dihentikan karena bermasalah. Nah kalau prediksi via membaca dari tanda-tanda, bukan tanda-tanda zaman ya, tanda-tanda cuaca politik hari ini, kira-kira Presiden Prabowo menyikapi ini akan bagaimana? Kan pertama ketika memberikan saran tadi kan, nah sekarang membaca cuaca politik hari ini, kira-kira Presiden Prabowo itu akan yes jalan terus, akan mereview ulang, atau akan menganulir ini? Presiden Prabowo kira-kira. Menurut Via ini prediksi analis melihat kira-kira arah ke depan gimana? Kalau aku sih ngeliatnya ya Mas. Tadi kan aku sempat bilang kalau ini tuh test case ya. Sebenarnya ngaco ya. Ini ngaco. Ini modern problematik tapi ngaco gitu. Wah. Ngaco gitu loh. Menurut Via kan tidak pada tempatnya kan. Kalau menurut DPR kan enggak. Tapi Prabowo tuh ngelihat itu kayak wah inovatif nih. Aku ngelihat pasti akan ada akan dilanjutkan tapi bukan cara yang seperti sekarang. Aku ngeliatnya seperti itu. Tapi nggak maksudnya revisi peraturan DPR itu maksudnya itu nggak akan dilanjut, tapi akan dianulir begitu. Ya akan dianulir, tapi akan disetujui dengan cara yang lain terkait maksudnya berarti sama dong, tetap ada perubahan maksudnya. Dianulir ya dianulir, di stop, dibatalkan. Iya. Dibatalkan. Lalu maksudnya dengan caranya ada instrumen lain gitu. Instrumen lain iya maksudnya. Instrumen lainnya apa kira-kira? Entah itu dibikin undang-undang baru yang memungkinkan dia melakukan seperti itu. Dan kurang lebih nanti mungkin nanti setiap lembaga-lembaga yang pemimpinnya
apa diuji. Dan fit and proper proper test itu juga mungkin akan melakukan evaluasi di internal juga, Mas. Gitu sih. Wow. Ada undang-undang DPR nggak sih? Kenapa? DPR kan diatur dalam konstitusi. Ya. Apakah instrumen nanti akan mengubah apa pasal-pasal di konstitusi soal DPR? Waktu itu kan sempat ada isu itu, Mas, amandemen. Nggak tahu ya di periode Pak Prabowo ini bakal lanjut apa enggak. Karena kan sebenarnya yang dilakuin DPR saat ini kan dianggapnya menentang, bukan menentang, tidak sejalan dengan konstitusi gitu, Mas. Ya tapi ya oke. Tapi dalam ini kalau ini DPR sebagai lembaga super body politik, ya sebenarnya kan secara kan eksistensi presiden juga yang berbahaya. Dia bisa menganulir hasil pemilu loh. DPR. Iya. Misalnya. Ya kan super body kan, padahal dengan sistem presidensialisme ini, sistem presidensial ini kan presiden kuat. Iya, presidennya kuat. Ya, ketika sekarang ada DPR sebagai super body politik kuat, justru nggak kan? Justru sebenarnya untuk fungsi pengawasan terhadap eksekutif justru bagus, atau malah jadi justru kompetitor untuk eksekutif. Kan bagus ketika ada kompetisi di antara lembaga pengawasan justru bagus. Nah, aku pengen ngomongin tapi nanti bakal jadi kayak pengen menggali tiap parpol gitu loh, Mas. Terutama di episode selanjutnya ya. Jadi kalau saya mau ngelihat gimana hubungan antara eksekutif sama fraksi partai di Dia akan melihat bahwa sikap Presiden Prabowo ini akan cenderung respon publiknya tone-nya negatif, cenderung akan mengikuti aspirasi publik. Tapi kemudian ada instrumen lain. Tapi titik-titik gitu. Ya kemudian sebagai substitusi dari fungsi yang akan fungsi dijalankan dengan kewenangan baru DPR ini. Kita lihat ya. Nanti tadi kan rekomendasi ke Prabowo, Presiden Prabowo via akan memberikan rekomendasi, Pak ini sebaiknya dibatalkan. Untuk prediksi juga, Presiden akan mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi kemudian menyiapkan instrumen lain sebagai substitusi fungsional yang akan menggantikan secara fungsional kewenangan baru ini untuk fungsi pengawasan kepada eksekutif. Karena kan, tapi masih percaya kan pemimpin kita punya kehendak baik untuk rakyat? Gimana? Ya, masih percaya nggak? Ya, percayalah, coba dulu. Percaya, karena Tuhan tidak tidur. Belum ada 3 bulan. Kita masih percaya. Nah, dan publik juga jangan tidur. Ya, baik. Ya, baik. Itu bincang-bincang kita di sini Talk soal hari ini bersama Via membahas soal kewenangan baru dari DPR, soal revisi terhadap peraturan DPR soal tata tertib. Terima kasih teman-teman, terima kasih Via. Terima kasih Mas Ari. Ya, mohon maaf kalau saya masih bercampur-campur antara host dan narasumber, tapi saya posisinya host. Via itu narasumber. Jadi baik, terima kasih ya Via, teman-teman semua, terima kasih. Semua kita tetap mencintai Indonesia. Iya. Karena untuk pesan Pak Sugeng kan bagaimana kita menjaga soal berpolitik, bernegara, berkonstitusi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Indonesia.